Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga harus tetap semangat walaupun belajar harus dengan cara jarak jauh atau kita belajar dari rumah. Yang namanya belajar itu tidak mengenal tempat ya. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang kepramukaan. Nah, apa itu kepramukaan? Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan. Nah, yang pertama Bapak akan bahas berkaitan dengan pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Ada siaga, itu dari jarak umur antara 7 sampai 10 tahun. Nah, itu bisa dibilang sebagai anak SD mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua ada pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini dia dikategorikan dalam usia 11 sampai 15 tahun. Nah, mungkin di sini teman-teman ya, teman-teman SMP mungkin ini pangkatnya sebagai penggalang, atau mungkin ada yang lebih jauh masih SMP tapi pangkatnya lebih jauh. Nah, mungkin itu hal yang membedakan dari situ adalah keaktifannya. Kemudian yang ketiga ada pramuka penegak. Nah, di sini kalau dikategorikan umur itu dari umur 16 sampai 20 tahun. Nah, mungkin kira-kira itu sebagai anak SMA mungkin ya. Nah, kemudian ada juga pramuka pandega. Nah, di sini dari jarak usia antara 21 sampai 21 tahun. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan berkaitan dengan pramuka. Nah, sekarang Bapak akan bahas yang kedua, yaitu tentang kepramukaan. Apa sih kepramukaan itu? Kenapa harus ada pramuka? Kenapa harus ada kepramukaan? Nah, kalau di sini beda ya. Kepramukaan itu adalah bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatan kepramukaan itu adalah hal-hal yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah. Contohnya apa? Bisa dibilang contohnya itu semapur, berkemah. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan. Dan ada juga yang lainnya. Kita akan bahas yang terakhir, yaitu tentang gerakan pramuka ya. Gerakan pramuka ini adalah nama organisasinya ya. Nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan
kepanduan ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dari ketiga tadi bisa dipahami ya, berkaitan dengan perbedaan pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka. Apa itu TKK? TKK itu tanda kecakapan khusus. Di sini TKK itu ada 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, itu meliputi moral, mental, spiritual, pembinaan pribadi dan watak ya. Nah, yang kedua itu ada bidang patriotisme. Nah, bidang patriotisme dan seni budaya ya. Yang ketiga itu ada bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat itu ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dan yang kelima bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Jadi ketika kita belajar tentang pramuka itu bukan hanya gerakan-gerakannya aja, tapi di situ juga kita belajar tentang keagamaan, tentang patriotisme, seni. Jadi mencakup semuanya ya, kepramukaan ini. Hingga akhirnya kesimpulannya itu yang berkaitan dengan kegiatan pramuka adalah diharapkan ya, ketika kita berperan aktif dalam kegiatan pramuka itu peserta didik bisa menjadi manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma yang ada di masyarakat ya. Tidak hanya sebatas kita belajar, berkemah, bermain-main, tapi di situ juga ada nilai-nilainya yang kita pelajari ya. Tadi nilai tanggung jawab ya. Banyak hal-hal yang kita dapat dari pramuka. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang, mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.